Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin, warahmatullahi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Abang ini adalah selaku pengasuh pondok pesantren Sumber Kamila Rabbih Huda, dan yang selamat juga dewan guru yang MTSM Al-Quran Al-Huda, dan kedua orang tua saya dan teman-teman yang saya cintai. Dan juga kepada Miss Faliha selaku pengampu pelajaran Kurtis. Nah, Kurtis kali ini itu menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, kompetisi dalam kebaikan itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 141, surat Fatir ayat 32, dan juga An-Nahl ayat 97. Nah, surat Al-Baqarah ayat 141 itu merupakan salah satu ayat yang memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa kita itu berlomba-lomba dalam kebaikan sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu terdapat suratnya itu fastabiqul khairat. Nah, fastabiqul khairat itu kita itu harus dengan melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, seperti kebaikan mengamalkan amalan jariah, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Dan juga Allah itu menjelaskan bahwa bagi setiap pemeluk suatu agama itu ada kiblatnya sendiri. Nah, jadi kita sebagai umat Islam itu kan kiblatnya di kita sebagai umat Islam itu kiblatnya di timur. Dan juga Allah itu juga memerintahkan untuk kita itu melakukan pekerjaan dengan giat serta berlomba-lomba dalam bersedekah. Nah, kita itu harus mensedekahkan sebagian harta kita, dan juga dianjurkan juga kita tuh menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, dan amalan-amalan yang positif lainnya. Dan Allah itu akan mengumpulkan semua manusia dimanapun dan dari manapun mereka itu berada. Jadi akan dikumpulkan menjadi satu. Dan Allah itu akan dan juga kita itu diharapkan akan membuat manusia itu berhati-hati dalam bertindak serta bertingkah laku. Jadi kita itu harus berhati-hati. Nah, jangan sampai kita itu melakukan yang seperti seorang remaja zaman sekarang itu kan melakukan pergaulan bebas. Kita itu harus berhati-hati. Nah, dan juga terdapat pada surat Fatir ayat 32 itu Allah telah menurunkan Al-Quran pada Rasulullah SAW untuk menjadi pedoman hidup bagi dirinya dan juga umatnya. Nah, Allah itu juga telah mewariskan pada umat ini itu sebuah Al-Quran kitab mulia yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan ada yang bersikap pertengahan, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman. Terkadang mereka ini meninggalkan perkara-perkara yang disunahkan dan juga melakukan perkara-perkara yang dimakruhkan. Terus dan juga ada terdapat pada surat An-Nahl ayat 97, manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di antara sekian banyaknya makhluk yang lain. Manusia itu dapat menjadi makhluk yang paling rendah. Manusia itu bisa menjadi makhluk yang paling rendah, dan merupakan salah satu surat An-Nahl ini ayat 97 merupakan salah satu ayat yang menjelaskan balasan bagi orang-orang yang mau beriman dan juga beramal soleh. Dan Allah menurunkan pada surat ini menjelaskan Allah itu menurunkan para malaikat yang diutus untuk membawa wahyu ke bumi.
Dan juga Allah itu juga menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran sebaik-baiknya. Oke, saya cukup presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila kurang lebihnya dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.